Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kali ini kita berbicara mengenai titik balik market kripto menuju puncak barunya. Dengan subtema kita kali ini adalah peran utama Ethereum di bull cycle kali ini, sahabat Black Cuan. Baik, yang pertama di sini saya ingin menyatakan bahwa this is not financial advice, bukan nasihat keuangan, melainkan diskusi sharing opini segala macam kita di sini, sahabat Black Cuan. Untuk pembelian segala macam itu tetap kalian melakukan DYOR, DYOR. Dan kali ini kita berbicara juga mengenai beberapa news serta bagaimana titik balik dari market kripto ini menuju puncak barunya. Sahabat Black Cuan, sebelum saya ketinggalan di sini, update yang menarik mengenai Bitcoin ETF di sini adalah mengenai BlackRock IBITS yang akhirnya melampaui jumlah ataupun melewati sekarang ini untuk si GBTC ya, sebagai the world's largest Bitcoin Fund. Akan tetapi meskipun demikian, rasanya market ini memang boring. Itu seperti bore you to death. Ini seperti fase yang bikin kita bosan sekali dalam beberapa minggu ke belakang ini, sahabat Black Cuan. Dan adapun salah satu alasan di sini yang ingin saya sampaikan adalah salah satunya mengenai 41% voters ini yang masih menunggu saat ini untuk masuk ke dalam investasi Bitcoin ataupun kripto. Karena kita ketahui bahwa tahun 2024 ini setelah katalis besar kita lewati, Bitcoin halving, itu akan ada yang namanya itu pemilihan Presiden Amerika Serikat, di mana pemilihan kali ini ada narasi Bitcoin ataupun kripto di belakang layar yang menunggang proses pemilihan tersebut, di mana Donald Trump ataupun Joe Biden juga sekarang ini mendukung kripto. Joe Biden-nya sih masih belum terlalu santer ya sekarang ini, tapi udah melunak gitu kan. Tetapi untuk Donald Trump-nya luar biasa. Luar biasa Donald Trump ini mendukung Bitcoin ataupun kripto. Dan saya tahu ini memang kesannya random juga. Update kita yang berikut ini adalah mengenai healthcare company bets big on Bitcoin. Ini merupakan postingan dari Milk Road, di mana healthcare company yang bernama Semler Scientific dengan ticker SMLR di dalam Nasdaq ini, sahabat Black Cuan, ketika diumumkan mereka membeli Bitcoin, itu langsung terjadi spike di sini untuk harganya dia ini menjadi 28,30 dolar di sini, dan luar biasa 21% langsung kenaikannya di sini. Dan menurut beritanya dia membeli 581 Bitcoin senilai 40 juta dolar. Dan kenapa ini menarik, perusahaan-perusahaan besar ini masuk ke Bitcoin sekarang ini berkaitan dengan apa yang saya katakan bahwa titik balik market kripto menuju puncak baru ini tampaknya sudah kita rasakan sekarang ini atau bahkan sudah dimulai, sahabat Black Cuan. Dan ini saya ambil dari sebuah postingan yang menarik dari The DeFi Report, Did Crypto Just Enter the Turning Point? Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah long-term vision untuk pergerakan harga aset kripto di sini. Ini merupakan sebuah opini yang sangat menarik dari mereka di sini bahwa the turning point untuk crypto revolution ini sudah di depan mata kita atau bahkan sudah dimulai dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Dia merangkum sebuah buku yang menarik di sini dari Carlota Perez dengan judul Technological Revolution and Financial Capital di sini. Dan saya juga sempat membaca beberapa artikel di sini mengenai The Shape of Technomoral Revolution, Lessons from Carlota Perez di sini. Dan ini kita diberikan semacam grafik di sini mengenai deployment pace-nya di sini. Dan untuk jelasnya adalah seperti ini, sahabat Black Cuan. Ada 4 fase di sini yang akan dilewati atau bahkan sudah dilewati oleh market crypto ini, si pasar yang baru ini. Yang kita sudah lewati ini adalah fase eruption, kemudian frenzy. Frenzy inilah yang terjadi di 2022. Saya mau perbesar dulu gambarnya di sini. Kita ini sedang berada di fase antara frenzy pace itu dengan fase sinergi. Yang mana di sini adalah merupakan titik balik dari apa yang pernah terjadi di periode frenzy di 2021 di kripto itu, sahabat Black Cuan, di mana fase ini ada yang namanya itu leverage yang berlebihan, itu sudah di wipe out, kemudian penipuan, scamming, segala macam, dan kerungkatan yang terjadi semenjak ATH Bitcoin di 2021, kemudian diikuti dengan
Luna Crash, bahkan sampai di FTX itu, sahabat Black Cuan, merupakan pelajaran moral yang membawa kita sekarang ini berada pada fase turning point sebelum kita masuk ke fase yang namanya itu sinergi. Yang dimana ini adopsi itu sudah mulai besar-besaran di sini, dan di fase sinergi ini, sahabat Black Cuan, merupakan wilayah di mana fokus dari pasar kripto ini, terutama orang-orang di dalamnya itu bergeser dari area mereka berspekulasi di sini dan masuk ke dalam wilayah pengaplikasian yang nyata serta mendapatkan manfaat ekonomi yang real dari pasar ini. Dan fase keempat di sini adalah fase yang namanya itu maturity, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut saja ini fase kedewasaan, di mana teknologi ini sudah matang dan diadopsi benar-benar secara luas. Kemudian inovasi ini terus berlanjut. Kehidupan kita yang normal sehari-hari ini benar-benar berintegrasi, atau kita ini akrab dengan segala hal yang berkaitan dengan si blockchain ini ataupun kripto ini ke depan itu, sahabat Black Cuan. Kemudian sebelum kita berbicara mengenai peran utama Ethereum di sini, saya ingin memperlihatkan kepada sahabat Black Cuan mengenai outlook dari total market cap yang mengecualikan 10 besar di sini. Karena ini kan tempatnya orang-orang pemain kecil ya, seperti Plankton di sini, saya di sini Plankton. Apabila mengulangi apa yang terjadi di 2016-2017 di sini, sahabat Black Cuan, maka cup and handle yang ada sekarang ini akan membawa kita kepada pergerakan harga kripto altcoins, terutama di sini yang akan masif sekali, terutama untuk koin-koin yang berada di luar 10 besar di sini, sahabat Black Cuan. Karena pola cup and handle ini telah menghapus cukup banyak paper hand di sini, dan yang kita tunggu adalah pembalikan arah kenaikannya di sini, sahabat Black Cuan. Itu skenarionya di sini. Kemudian untuk Bitcoin ataupun Ethereum di sini, yang menarik adalah kapitalisasi pasar Ethereum ini pernah berada di 3 triliun pada siklus yang terakhir 2021 kemarin itu. Kenaikan harga Bitcoin itu 3,8 kali lipat dari harganya dia di siklus 2017. Kemudian dengan estimasi 3,3 kali lipat di siklus ini, kita memperkirakan nih bahwa kripto ini akan mencapai 10 triliun. Dan Bitcoin pernah berada di 40% mengambil total market cap pada saat itu di 2021. Dan kalau kita asumsikan dengan valuasinya dia mengambil 40% dari 10 triliun itu, maka dia akan menjadi 4 triliun. Dan harga Bitcoin pada saat itu adalah 202.000 per satu Bitcoin. 202.000 US dollar per satu Bitcoin. Atau 2,8 kali lipat dari harganya dia yang sekarang ini. Sedangkan untuk potensi harga si Ethereum-nya, sahabat Black Cuan, di siklus yang terakhir di 2021, dia pernah mengambil 50% dari total kapitalisasi pasar pada saat itu. Dan kalau kita asumsikan sekarang ini, nggak usah deh 50%, 45%, maka market cap dari Ethereum ini akan berada pada posisi 1,8 triliun, di mana harga per satu Ethereum-nya itu nanti akan berada di 14,9 ribu US dollar per satu Ethereum. Dan untuk si Ethereum-nya sendiri yang menarik adalah, ini yang warna ungu adalah harga si Ethereum, sementara yang hijau ini adalah holders si Ethereum ini. Dan untuk kita ketahui bahwa pada saat ini Ethereum ini berada di terendahnya dia, atau jumlah supply koinnya itu yang terendah seperti yang pernah terjadi di 2016, di mana ada kelangkaan untuk si Ethereum di sini karena ada 38% total Ethereum ini kena stake, sahabat Black Cuan. Dan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi mengenai perusahaan kesehatan atau healthcare company yang membeli 581 Bitcoin, sahabat Black Cuan, apa yang akan terjadi apabila Ethereum ETF ini mulai ditradingkan dan perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak sebesar perusahaan-perusahaan sekelas 10 besar di dalam Bitcoin ETF ini yang telat masuk, menurut kalian apakah mereka akan langsung terjun ke Bitcoin ataukah mereka akan melihat ini ada opsi lainnya? Dan ketika kita berbicara mengenai perbedaan yang mendasar antara Bitcoin dan Ethereum, sahabat Black Cuan, kita tahu bahwa Bitcoin itu merupakan store of value di mana kemungkinan pergerakan harga itu tidak semasif yang terjadi di Ethereum. Meskipun secara harga mungkin Ethereum tidak akan melewati
harga yang ada di Bitcoin saat ini, akan tetapi pertumbuhan harga itulah yang menurut saya ini akan dikejar oleh para investor nantinya, terutama yang sempat-sempat ketinggalan untuk membeli Bitcoin ETF. Dan mereka ini kemungkinan akan diversifikasi 50-50 kah mungkin di sana nanti, atau malah mereka yang baru-baru ini institusi-institusi kecil yang berada di luar 10 besar tadi itu, di dalam Bitcoin ETF maksudnya, itu akan mulai membeli si Ethereum-nya. Dan nanti ketika dia mulai di launch, ini estimasinya itu akan launch untuk tradingnya dia itu di tanggal 4 Juli, karena BlackRock di sini sudah mengupdate lagi ini untuk Ethereum spot ETF filingnya mereka, sahabat Black Cuan. Saya membayangkan pergerakan harga si Ethereum ini di bulan depan ini itu akan masif, sahabat Black Cuan. Itu yang saya bisa bayangkan di sini. Kemudian sahabat Black Cuan, ada satu koin yang ingin saya bahas di sini mengenai update pergerakan harganya dia di sini adalah dari 4 koin yang memiliki daily active user yang besar, yakni Bitcoin, Tron, BNB, Ethereum, dan Solana. Kali ini saya ingin berbicara mengenai pergerakan yang terjadi di BNB, sahabat Black Cuan. Dan sebelum kita ke BNB, sahabat Black Cuan, dari token terminal di sini, saya ingin menyampaikan bahwa alt season itu tampaknya akan kita mulai ketika Ethereum ini mensurface token trading volume dari si Bitcoin. Apabila kita perhatikan dalam 30 hari terakhir, Bitcoin itu berada di puncak dan sempat disalip oleh Ethereum itu di tanggal 24 Mei 2024 ini. Dan di hari itu juga banyak altcoins itu yang terjadi kenaikan. Dan memang kita ketahui saingannya dia itu ada Solana ataupun BNB, tetapi jauh sekali. Dan mari kita bayangkan di sini ketika Ethereum ETF ini sudah mulai inflow-nya masuk besar-besaran, baik itu dari BlackRock ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang ketinggalan di Bitcoin ETF, sahabat Black Cuan. Kemudian untuk token trading volumenya ini dipimpin oleh Ethereum nanti itu, dan harga Bitcoin-nya itu akan stabil gitu kan, dan BTC.D-nya juga terjadi penurunan, sahabat Black Cuan, maka apa yang kita bayangkan mengenai alt season itu akan terjadi, sahabat Black Cuan. Dan salah satu big caps yang ingin saya bagikan kali ini adalah si BNB tersebut. Di antara yang 5 ini, sahabat Black Cuan, saya memilih untuk bahas BNB Chains. Bukan artinya Tron, Bitcoin, Polygon, Ethereum itu tidak bagus, tetapi saya memilih di update kali ini adalah untuk si BNB Chains-nya. Kemana harganya dia dan berapa harganya dia. Ini menarik karena dalam 2 minggu ke depan tampaknya BNB punya potensi untuk terjadi kenaikan, bahkan strong indikatornya dia di sini untuk BNB ini bisa di 601, 616, bahkan 630 dolar, dan di bulan Juni tampaknya BNB ini bisa mencapai 738 dolar menurut analisa di sini, sahabat Black Cuan. Analisa yang pertama adalah dari social dominance-nya si BNB yang tetap tinggi, sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kita perhatikan dari salah satu matrix data di sini mengenai BTC long short ratio untuk si BNB di sini, sahabat Black Cuan, ini terjadi volume yang spike di sini dan diperkirakan dalam beberapa waktu ke depan ini akan membawa harga si BNB ini bahkan sampai di level 738, bahkan nanti di bulan Juni ini, sahabat Black Cuan. Itu estimasi ataupun prediksi dari pergerakan harga si BNB di sini apabila kita mengacu juga seperti yang saya katakan tadi mengenai aktif usernya dia yang selalu stabil di sini bersama dengan koin-koin lainnya juga di sini seperti Tron, Bitcoin, Polygon, dan Ethereum, sahabat Black Cuan. Dan sebagai kesimpulan saya adalah bahwa sekarang ini kita sudah berada pada posisi turning point sebelum kita akhirnya akan masuk ke dalam fase yang berikutnya, sinergi, di mana akan terjadi masif pergerakan harga si Bitcoin ataupun si Ethereum-nya di sini, sahabat Black Cuan. Dan ini merupakan visi yang long term, tidak dalam sehari 2 hari ini akan terjadi, tetapi kita pantas untuk menunggu ini sampai di akhir tahun ini atau bahkan nanti di awal 2025 untuk kita melihat pergerakan yang besar-besaran terjadi di pasar ini, sahabat Black Cuan. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton, salam Black Cuan. Peace, my friend.